Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih tentang kitab tentang fitnah-fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Kita sampai pada bab ke-12, yaitu babun fi sifatid dajjal, bab tentang sifat Dajjal, wa tahrimil madinati alaih, dan pengharaman Madinah untuknya, yakni Dajjal terhalang, tidak bisa masuk ke Madinah. Wa qatlihil mu'mina wa ihyaih, dan bahwa Dajjal membunuh seorang mukmin dan menghidupkan kembali. Baik, kita lihat hadisnya nomor 1858. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, dia katakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan tawilan. Rasul ceritakan kepada kami hadis cerita yang panjang anid Dajjal, tentang Dajjal. Fakana fima haddatsana bihi an qal, maka di antara yang Nabi ceritakan kepada kami bahwa Nabi bersabda, ya'tid Dajjal, akan datang Dajjal, wa huwa muharramun alaihi ayat khulani qabal Madinah, sedangkan diharamkan untuknya, dihalangi untuknya untuk masuk ke lorong-lorong yang ada di Madinah. Maksudnya niqabal Madinah artinya adalah ba'dos sibah allati fil Madinah, allati bil Madinah, di antara jalan lah itu, jadi tempat-tempat yang berbatu yang itu biasa dijadikan jalan, atau kadang-kadang terletak antara dua bukit gitu. Fa yakhruju ilaihi yauma idzin, maka keluarlah untuk menemui Dajjal di hari itu, rajulun huwa khairun nas, seorang lelaki yang terbaik di antara manusia, au min khairin nas, atau termasuk orang yang terbaik dari manusia. Fayaqul, lalu orang tadi katakan, asyhadu annaka ad-dajjal, saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal, alladzi haddatsana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami hadithahu, tentang ceritanya. Fayaqulu Dajjal, lalu Dajjal katakan, ara'aita in qataltu hadza, yakni dia katakan kepada yang lain, bagaimana kalau saya bunuh orang ini, tsumma ahyaituhu, kemudian aku hidupkan kembali dia, hal tashukkuna fil amr, apakah kamu ragu tentang urusan ini? Maksudnya Dajjal kan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kalau saya bunuh lelaki ini lalu saya hidupkan lagi, apa kamu masih ragu bahwa aku ini Tuhan? Wa yaquluna la, mereka katakan tidak. Fa yaqtuluhu, lalu Dajjal membunuhnya. Tsumma yuhyihi, kemudian Dajjal menghidupkannya. Fa yaqulu hina yuhyi, ketika dia setelah menghidupkannya, dia katakan, wallah ma kuntu qattu asyadda basiratan minnil yaum. Kata lelaki tadi, demi Allah, aku tidak lebih
lebih melihat kenyataan lagi dibanding dengan hari ini. Nah, saya makin yakin nih. Masa saya makin yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Fa yaqulud Dajjal aqtuluh. Lalu Dajjal katakan, pertanyaan lain, apa saya bunuh lagi dia? Fala usallatu alaih. Jadi Dajjal akhirnya nggak bisa membunuh yang kedua kalinya, karena Nabi sudah ceritakan bahwa nanti hanya membunuh orang itu dihidupkan lagi dan tidak bisa untuk membunuhnya lagi. Nanti lebih jelas di riwayat Muslim bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman haditsan tawilan 'anid Dajjal, bahwa suatu hari Rasulullah ceritakan kepada kami hadis cerita yang panjang tentang Dajjal. Fakana fi ma haddatsana qala, di antara yang Nabi ceritakan kepada kami, Nabi bersabda, ya'ti wa huwa muharramun alaihi ayat khulani qabal Madinah. Nanti akan datang tapi dihalangi untuknya untuk masuk ke Madinah, di jalan-jalan yang ada di Madinah. Fa yantahi ila ba'di sibah, lalu sampailah dia ke salah satu sibah, yakni tanah yang tidak tumbuh-tumbuhan yang berbatu. Nah, dia di situ allati dalil Madinah, yang ada mengiringi Madinah, yang ada di luar Madinah, yang berbatasan dengan Madinah. Jadi nggak bisa masuk ke Madinah. Fa yakhruju ilaihi yauma idzin rajulun, maka keluarlah untuk menemuinya di hari itu seorang lelaki, huwa khairun nas au min khairin nas, dan seterusnya. Nah, itu yang ada di riwayat Muslim. Dan di akhir hadis itu, fayuridu dajjalu ayyaqtulah fala yusallatu alaih. Dajjal ingin membunuhnya kembali, tapi Allah dia tidak diberi kemampuan atau kekuasaan untuk membunuhnya. Nanti di lafaz yang lain di Muslim lebih rinci lagi, yakhrujud dajjal fa yatawajjahu qibalahu rajulun minal mu'minin. Nanti Dajjal akan keluar, lalu ada seorang lelaki dari orang-orang mukmin menghadap kepadanya. Fa talqahul masalih, yakni masalihud Dajjal. Lalu dia ditemui oleh pengawal-pengawal Dajjal itu. Kemudian fayaquluna lah. Lalu para pengawal Dajjal ini katakan, aina ta'midu? Kamu mau menuju kemana? Fayaqul, lelaki mukmin tadi katakan, a'midu ila hadzal ladzi kharaj. Saya mau ketemu, mau menuju orang yang baru keluar itu, yang baru muncul itu. Fayaquluna lah. Lalu mereka katakan, para pengawalnya katakan, awama tu'minu bi rabbina. Kok ditanya dia katakan, saya pengen ketemu lelaki yang baru keluar itu. Berarti dia tidak anggap dia Tuhan. Maka pengawalnya katakan, kamu tidak beriman dengan Tuhan kami. Fayaqul, lalu lelaki tadi katakan, ma bi rabbina khafa. Kalau Tuhan kami mah jelas semuanya, nggak ada yang tersembunyi itu. Mereka katakan, uktuluh, bunuh dia. Nah, jadi rupanya Dajjal tuh banyak juga pendukung-pendukungnya gitu. Dia katakan, uktuluh, bunuh dia. Fayaqulu ba'duhum li ba'din. Lalu yang sebagian dari pasukan Dajjal tadi katakan, alaisa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunah. Bukankah Tuhan kamu maksudnya Dajjal, telah melarang kamu untuk membunuh seorang pun selain dia? Qal fayantaliku nabihi ila Dajjal. Lalu lelaki ini dibawa menghadap Dajjal. Fa idza ra'ahul mu'min qal, ketika seorang mukmin tadi melihatnya, dia katakan, ya ayuhan nas hadza Dajjal alladzi dzakara Rasulullah SAW. Makin berani lelaki tadi karena dia tahu tanda-tandanya. Manusia, wahai manusia, ini adalah Dajjal yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayamur Dajjal bihi fayushabbah.
Lalu Dajjal perintahkan, maka lelaki itu pun ditelentangkan. Fayaqul khudhuhu wa syujjuh, ikat dia dan belah dia. Fayusa'u dhahruhu wa batnuhu darban, dipenggal itu punggung dan perutnya itu sekali penggal. Fayaqul, lalu dia katakan awamatu minubi, apa engkau tidak beriman kepadaku? Dia katakan antal masihul kadzab, engkau adalah al-masih al-kadzab. Ini sebenarnya yang sudah kita bahas pada kajian yang lalu, bahwa Dajjal itu bergelar al-masih, Nabi Isa juga bergelar al-masih, tapi maknanya beda. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam al-masih dalam arti yang dimuliakan, yang diberkahi. Kalau secara bahasa ya itu dari kata masaha, masanya mengusap. Al-masih yakni al-mamsuh, yang diusap, maksudnya yang diberkahi, yang dimuliakan itu Nabi Isa alaihissalam. Kalau Dajjal al-masih yakni yang dihapus matanya, karena Nabi jelaskan bahwa Dajjal itu a'waru ainil yumna, buta matanya yang sebelah kanan. Saya lanjutkan. Kemudian dia katakan antal masihul kadzab, engkau adalah al-masihul kadzab. Al-kadzab itu sangat pembohong. Nah, itulah Dajjal. Jadi Dajjal itu yang tukang bohong. Jadi kalau ada orang yang bohong mulu, Dajjal bohong mulu deh. Kayak Dajjal, maksudnya bukan Dajjal yang sesungguhnya. Cuma jangan anak sendiri dibilang Dajjal, udah marah anak sendiri. Dajjal lo, juje mak juje. Dajjal Ya'juj wa Ma'juj. Namanya apa itu kalau anaknya Dajjal? Fa yu'maru bih fa yu'syaru bil mi'syar. Lalu diperintahkan, maka dibelahlah dia dengan gergaji, min mafriqihi, di belahan tengahnya, hatta yufarraqa baina rijlai, hingga terpisah antara dua kakinya. Tsumma yamshid dajjal bainal qit'atain, lalu Dajjal berjalan di antara dua belahan tubuhnya itu. Tsumma yaqul, kemudian dia katakan lahu, kepada lelaki tadi, qum, berdirilah. Fayastawi qa'iman, dia pun berdiri tegak. Qal tsumma yaqululah, kemudian Dajjal katakan ke lelaki tadi, atu minubi, apa engkau beriman kepadaku? Dia katakan, mazdatu fika illa basiratan. Nah, ini saya tidak bertambah melainkan lebih tahu, lebih jelas lagi. Karena seperti yang disabdakan Rasul, dia bisa nanti membunuh, menghidupkan lagi, tapi tidak bisa membunuh lagi. Itu sekali-kalinya itu. Tsumma yaqul, kemudian lelaki tadi katakan, di ayuhan nas innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Wahai manusia, dia yakni Dajjal tidak bisa lakukan hal itu terhadap siapapun di antara manusia ini sesudah lakukan terhadapku. Kemudian fayakhudhu Dajjal liyadbahah, lalu Dajjal pun mulai untuk menyembelihnya. Fayuj'alu ma baina raqabatihi ila tarqutihi nuhasan, lalu dijadikanlah antara pundak dan lehernya itu menjadi tembaga. Fala yastati'u ilaihi sabila, maka Dajjal tidak bisa membunuhnya. Kemudian fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi fayaqdhifuhu bih, lalu dipegang oleh Dajjal dua tangan dan kakinya, lalu dia lemparkan. Fayahsibun nasu annama qadhafahu ilan nar wa innama ulqiya fil jannah. Manusia mengira bahwa Dajjal melemparkannya ke neraka, tapi yang sesungguhnya dia melemparkannya ke sorga. Nah, ini bagaimana ininya wallahu alam. Tadi di hadis-hadis sebelumnya sudah kita pelajari bahwa Dajjal itu membawa api yang sebetulnya adalah sorga, dan membawa air yang sebetulnya adalah neraka. Jadi orang mengira dilemparkan ke neraka Dajjal, ternyata ke sorga, atau nanti setelah mati orang tersebut masuk ke sorga. Wallahu alam, insyaallah itu maksudnya. Kemudian qala Rasulullah SAW, lalu Rasul bersabda, hadza a'dhamun nasi syahadatan inda rabbil alamin. Ini adalah lelaki yang
kesaksiannya paling besar di sisi Rabbil Alamin. Baik, ini tentang sifat Dajjal dan bahwa Dajjal terhalang tidak bisa masuk ke Madinah. Lalu bab ke-22. Babun fid Dajjal wa huwa ahwanu 'ala Allah azza wa jalla. Bab tentang Dajjal dan itu lebih remeh lah, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya haditsul Mughirah ibni Syu'bah qala. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah, dia katakan, ma sa'ala ahadun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anid dajjali ma sa'altu. Tidak ada seorang pun yang bertanya kepada Rasul tentang Dajjal sebagaimana aku bertanya kepadanya. Wa innahu qala li, dan sungguhnya Nabi bersabda kepadaku, ma yadurruka minhu, apa yang membahayakan engkau dari Dajjal itu? Qultu, aku katakan, li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan, yakni orang ceritakan begini ya Rasul, inna ma'ahu jabala khubzin, Dajjal itu membawa gunung roti. Itu maksudnya kalau ikut Dajjal insya Allah sebagaimana di hadis sebelumnya yang sudah kita bahas, ya dikasih apa makanan, kemakmuran, itulah. Mungkin itu yang dimaksud dengan inna ma'ahu jabala khubzin wa naharaba, dan sungai yang ada airnya. Qal, Nabi katakan, huwa ahwanu 'alallahi min dzalik, itu urusannya lebih mudah bagi Allah dibanding dengan hal tersebut. Jadi cuman begitu aja, itu kan urusan kecil tuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu maksudnya. Dan kemudian bab berikutnya, babu qurbis sa'ah. Bab 23 saya kelewat satu. Babun fi khurujid dajjal wa mukfihi fil ard. Bab tentang keluarnya Dajjal dan berapa lama dia tinggal di bumi. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa min baladin illa sayata'uhud Dajjal. Tidak ada satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Nah, ini apa keistimewaan yang Allah berikan kepada Mekah dan Madinah, karena Mekah itu al-baladul haram, negeri haram, yakni tanah suci, diumumkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan Madinah diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di al-haramain, dua tanah haram, yakni dua tanah suci. Nah, di antara keistimewaannya bahwa semua negeri nanti akan didatangi, akan diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Berarti Pulau Jawa didatangi juga ya oleh Dajjal. Semua, kata Rasul. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihil malaikah. Tidak ada satu lorong pun yang ada di Mekah dan Madinah, melainkan ada para malaikat safina yahrusunaha, yang berbaris untuk menjaganya. Thumma tarjuful Madinah. Jadi tidak ada satu lorong pun dari lorong-lorong Madinah, melainkan padanya ada para malaikat yang bersaf, yang berbaris untuk menjaganya. Thumma tarjuful Madinah. Lalu terjadilah gempa di Madinah, goncangan di Madinah, bi ahliha, jadi gempa yang mengenai penduduknya, salah sarojafat, 3 kali gempa. Jadi ini gempa dahsyat gitu. Fa yukhrijullahu kulla kafirin wa munafik, maka Allah keluarkan dari Madinah itu semua orang yang kafir dan yang munafik. Nah, jadi sebetulnya orang nggak boleh masuk, orang kafir nggak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Tapi namanya orang kan bisa saja kan nyolong. Sunohorgronya dulu juga masuk ke Mekah, padahal jelas ya bukan muslim. Kok bisa kecolongan? Ya nyolong kan bisa saja. Tapi sebenarnya kalau kita tahu ya dilarang orang non muslim masuk ke Mekah, Madinah.
Baik, kemudian hadis bab berikutnya, babu qurbis sa'ah, bab tentang dekatnya datangnya hari kiamat. Hadis Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Mas'ud, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Seburuk-buruk manusia yang didapati oleh hari kiamat, itu kalau bahasa kita dibalik yang lebih pas, menemui hari kiamat atau ngalami hari kiamat, wahum ahya, dan mereka hidup. Jadi manusia yang paling buruk yang ngalamin hari kiamat, masih hidup dia. Kayak di hadis yang panjang yang tempo hari kita baca, Nabi katakan faya baqa syirarun nas, yang tersisa manusia yang jahat-jahat, wa fihim taqumus sa'ah, dan kepada mereka ini tegaklah hari kiamat. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi isba'ihi hakadha. Saya lihat Rasul, kata Sahal bin Sa'ad, Nabi isyarat dengan dua jarinya begini, yakni bil wusta wallati talil ibham, dengan jari tengah dan jari telunjuk, yakni yang mengikuti jempol termasuknya telunjuk. Jadi Nabi katakan begini, bu'ithtu was-sa'ah kahatain, aku diutus, jaraknya antara aku dan hari kiamat seperti ini. Jadi diutusnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa hari kiamat sudah dekat, karena beliau adalah nabi yang terakhir, yaitu khatamul anbiya wal mursalin. Lalu di hadis berikutnya, hadis Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi katakan bu'ithtu was-sa'ah kahatain, aku dan hari kiamat diutus begini. Jadi lafadznya beda dikit tapi maknanya sama. Jadi hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa ya hari kiamat sudah dekat. Cuma nggak bisa kita memperkirakan tuh kapan hari kiamat. Nggak usah lah energi kita habis untuk memprediksi kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika ditanya mata sa'ah, ditanya oleh Jibril kapan datangnya hari kiamat, kata Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tentang hal itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ketika ditanya akhbirni an amaratiha, beritahu aku tentang tanda-tandanya, Nabi jelaskan tanda-tandanya ini. Jadi tentang tanda-tandanya ya Nabi jelaskan, tapi tentang kapan datangnya hari kiamat Allah yang lebih tahu. Nah, itu termasuk kunci-kunci perkara gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, di sisi Allah ada kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja nggak bisa. Fi ma anta min dzikraha, siapa kamu kok kalau mau menerangkan kapan datangnya hari kiamat? Nggak bisa. Jadi kalau nggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bab terakhir dari Kitabul Fitan, babu ma bainan nafkhatain, bab jarak antara dua tiupan. Dua tiupan itu kan tiupan sangkakala, nanti begitu ditiup sangkakala maka semua manusia mati. Ditiup kembali, nah dibangkitkan dari kubur. Nah, kita lihat hadisnya, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan ma bainan nafkhatain arba'un, antara dua tiupan itu 40. Tapi Nabi bersabda begitu saja, 40. 40 apa ini? Qal, lalu arba'una yauman, 40 hari. Qal abaitu, saya nggak mau jelaskan itu berapa, pokoknya 40. Arba'una syahran, 40 bulan. Qal abaitu. Arba'una sanah, 40 tahun. Qal abaitu. Jadi pokoknya Nabi katakan 40 saja. Kemudian summa yunzilullahu minas sama'i ma'an, kemudian Allah turunkan air dari langit, yakni hujan. Fa yambutun,
kama yambutul baqal. Lalu manusia nanti tumbuh seperti sayur-sayuran itu tumbuh. Di Quran banyak dijelaskan tentang itu. Tanah yang tandus, lalu Allah turunkan hujan, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu adalah ayat dari Allah bahwa nanti manusia juga begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah urusan yang mudah bagi Allah. Ya, yang mudah bagi Allah. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa orang Arab dulu menganut dulu ada satu filsafat yang mempercayai tentang keabadian alam gitu. Alam ini tidak bermula, tidak berakhir gitu. Ya, itu yang mereka anut rupanya, dan nanti berputar kembali kayak di satu ayat, wa mayuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa saja. Jadi menurut mereka setiap 3.600 tahun nanti berputar lagi. Jadi, maka banyak ayat yang menjelaskan bahwa mereka tidak percaya dengan yaumul qiyamah, nggak percaya dengan yaumul ba'ats. Dan itu yang berkali-kali dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kok nggak percaya? Nah, itu contohnya tanah tandus, Allah turunkan hujan, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi bagi yang mau memperhatikan sebenarnya cukuplah itu sebagai ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan benih-benih rerumputan yang sekian puluh tahun atau mungkin ratusan tahun itu bisa hidup karena Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Demikianlah tukhrajun, kamu nanti akan dikeluarkan dari bumi. Baik, saya lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan, laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada satupun dari manusia, yakni dari organ manusia ini, melainkan akan binasa. Illa, kecuali azman wahidan, satu tulang saja. Wa huwa ajabudz dzanab, yaitu tulang ekor. Jadi Nabi katakan nanti manusia itu dari sini dibangkitkan kembali oleh Allah. Dan Nabi katakan wa minhu yurakkabul khalqu, dan dari tulang ekor itu yurakkab itu disusun kembali makhluk ini. Yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Apa ya? Ya beda lah dengan ini ya. Cuman bolehlah jadi gambaran apa Pak Haji Kohar, komputer chipnya. Nah, jadi dari situ mungkin terurai semuanya. Mungkin begitulah sebagai gambarannya biar kita mudah untuk memahami. Minha, darinya yurakkabul khalqu, makhluk nanti disusun kembali, dan itu adalah urusan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bahwa semuanya nanti akan dibangkitkan, iya, termasuk binatang. Wa idzal wuhusyu husyirat. Jadi binatang nanti juga akan dibangkitkan. Bedanya apa? Bedanya kalau manusia dan jin nanti ada kelanjutannya, yaitu ke surga atau ke neraka. Kalau binatang ya enggak, ya selesai urusannya. Maka Nabi katakan la tu'addunnal huququ ila ahliha. Hak-hak itu nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Hatta yuqada lisyatil jalja minasyatil qarna. Hingga nanti akan dimintakan tuntut balas itu dari kambing yang tidak bertanduk, buat kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Itu maksudnya ada 2 ekor kambing yang dulu berantem, serudukan waktu di dunia. Yang satu tanduknya patah, diselesaikan urusannya nanti di yaumul qiyamah. Bukankah binatang itu tidak mukallaf? Yang mukallaf kan manusia dan jin. Ya, binatang tidak mukallaf. Tetapi setelah itu Allah katakan, setelah urusan haknya diselesaikan, kunu turaba, jadilah kamu debu. Nah, demikianlah sebagian ulama ahli tafsir
mentafsirkan wa yaqulul insanu ya laitani kuntu turaba, dan manusia nanti akan mengatakan kenapa saya tidak jadi debu saja seperti binatang tadi. Baik, saya kira sampai di sini. Insyaallah nanti yang akan datang kita Zuhdi warraqaiq. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol, silakan. Silakan, ada Pak? Silakan Pak. Nggak dijelasin. Tapi Nabi Isa turun, kemudian oleh Imam Mahdi, oleh pemimpin yang adil itu disuruh jadi imam, tapi nggak mau. Karena itu Nabi katakan nanti Isa akan turun wa imamukum minkum, imam kamu ya dari golongan kamu. Sebab Nabi Isa memang turun tidak untuk membawa syariah yang baru, jadi imamnya tetap pemimpin umat Islam tadi. Wallahu alam, insyaallah gitu. Ya, silakan. Barangkali ada pertanyaan lain, silakan. Ya. Pajak yang ada di zaman Nabi diantaranya nih upeti. Upeti itu dikenakan kepada kafir dhimmi. Jadi ini bicara tentang negara Rasul, di bawah kepemimpinan Rasul dan Al-Khulafa Rasyidun itu begitu. Jadi orang non muslim itu ada dua macam. Ada yang disebut dhimmi, ada yang disebut harbi. Dhimmi itu non muslim yang mendapat suaka dari umat Islam. Orang-orang kafir dhimmi ini dilindungi hak-haknya. Hak sipilnya dilindungi. Termasuk hak menjalankan agamanya. Jadi kadang orang menuduh umat Islam tuh ini mau maksa, enggak juga. Dan itu dipraktekkan oleh Al-Khulafa Rasyidun mulai dari zaman Rasul. Kayak contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman Umar kan kekuasaan Islam, umat Islam sampai ke Mesir kan. Mesir waktu itu dulunya agamanya kan Kristen Goptik, Kipti gitu. Kemudian mereka lebih suka masuk ke wilayah Umar bin Khattab atau umat Islam daripada ke Romawi sendiri, karena ditekan nanti kalau di sana. Beda sekte juga sangat nih. Nah, dalam Islam boleh menjalankan agamanya. Nah ini tapi syaratnya ada, tidak boleh memerangi umat Islam, tidak boleh juga membantu orang lain yang memerangi umat Islam. Nah maka diberikan zimmah, jaminan kepada atau perlindungan kepada mereka. Nah untuk sebagai ganti dari suaka yang diberikan umat Islam atau keamanan tadi, maka mereka dikenakan jizyah atau upeti. Nah itu juga yang dikenakan terhadap Syam,
orang-orang Nasrani di Syam kan banyak. Jadi mereka tidak dipaksa masuk Islam, enggak. Maka kalau ada beberapa waktu yang lalu ada seorang pastor tuh yang dari Palestina, kami tetap pegang perjanjian dengan Umar, itu maksudnya itu. Mereka siap tunduk dan tidak memerangi umat Islam dan harus kita lindungi. Man ada dhimmiyan fa ana khosmuh. Barang siapa mengganggu dhimmi, kafir dhimmi tadi, aku yang menjadi musuhnya. Jadi dilindungi kafir dhimmi tadi. Nah, kemudian yang kedua harbi. Kalau harbi ya yang memerangi, kayak Israel tuh harbi itu apa kafir harbi itu. Kemudian yang ketiga mirip dengan dhimmi sebetulnya itu muahad. Muahad itu kayak utusan-utusan yang datang. Itu juga nggak boleh diganggu. Dilindungi, diantarkan sampai tempat aman itu apa. Kemudian konsulat, MBC yang gitu-gitu apa tuh harus dilindungi juga. Nah, ini diantaranya yang saya tahu tentang pajak yang ada di zaman Nabi. Oh ya beda lah, makan di restoran kena pajak. ya jangan makan di sana, di warteg aja makan. Jadi beda dengan apa pajak sekarang. Ya silahkan. Cuma sedikit saya tambahkan, kalau nggak salah Umar itu cuma pernah katakan ini aja ya, waktu merayakan hari raya mereka nggak boleh berlebihan itu doang. Jadi bebas melaksanakan ibadahnya bebas. Ya silakan, ada lagi. Ya silahkan kalau masih ini saya ada waktu. Ya silakan Pak Ji, silakan. Dajjal. Ya, ya betul. Kira-kira umur berapa dia? Ya. Ya, kalau kita lihat di hadis Sahih Muslim, kisah tentang jassasah. Jassasah itu kayak binatang yang penuh dengan bulu-bulu di tubuhnya, sehingga nggak kelihatan mana kepala, mana ekornya. Itu pengawal atau mata-mata dari Dajjal. Nah, sahabat Tamim Ad-Dari yang tadinya Nasrani itu datang kepada Rasul dan menceritakan ketika dia tersesat di laut dan bertemu dengan jassasah tadi. Begitulah ringkasnya. Itu hadisnya panjang sekali itu di Sahih Muslim. Lalu dia menanyakan banyak hal itu kepada sahabat tadi. Dan Tamim Ad-Dari itu lalu menemui Rasul dan dia masuk Islam, sahabat Tamim Ad-Dari. Lalu Rasul sampaikan kepada para sahabat bahwa kan baru saja saya ceritakan tentang Dajjal. Nah, ini ada Tamim Ad-Dari yang menceritakan tentang Dajjal. Berarti kalau berdasarkan hadis itu ya sudah ada Dajjal. Cuma nggak dijelaskan lahirnya tahun berapa gitu ya. Artinya masih dari sejak itu sampai yaumul qiyamah nanti masih ada wallahu alam umurnya berapa. Maka baik. Kayaknya Samiri ya Samiri kan nama suku kan. Samirah nama sukunya apa. Jadi
Ya Dajjal gitu aja deh, karena kayak yang di zaman Rasul Ibnu Sayyad yang sifat-sifatnya mirip dengan Dajjal saja, ternyata diselidiki, oh bukan, dia tidak seperti Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Meski dia akhirnya masuk Islam dia tetap dicurigai tapi oleh umat Islam karena dia Yahudi dan itunya dia kalau ngomong suka ngelantur gitulah, kayak dukun tuh kalau ngomong kan suka begitu kan ya. Kalau orang sok tahu perkara gaib tuh kadang-kadang begitu. Maka ketika ditanya oleh Rasul, "Madza taro?" Apa yang kau lihat? Singgasana di atas air. Berarti engkau lihat kerajaan iblis. Karena Nabi katakan, "Inna syaiton yadha'u arsyahu 'alal ma." Setan meletakkan singgasananya di atas air atau di laut tadi. Berarti Ibnu Sayyad tadi ya didampingi iblis itulah dia lihat singgasana di laut tadi. Nabi memang pernah katakan bahwa iblis itu meletakkan singgasananya di air. Fa yab'atsu sarayahu ila ahlil ardh. Dia kirim tentara-tentaranya ke penduduk bumi. Jadi setiap hari laporan kerja iblis dan pasukannya rapi, setiap hari laporan gitu kan. Kemudian apa yang sudah kamu lakukan? Oh, saya sudah lakukan ini itu. Lam taf'al syai'an. Kamu belum berbuat sesuatu pun. Datang setan yang lain lagi. Apa yang kau lakukan? Saya ikuti si fulan terus sampai dia ceraikan istrinya. Kemudian na'am anta. Ini baru benar nih. Lalu dia diangkat oleh iblis jadi orang dekatnya. Begitu Nabi pernah ceritakan begitu tentang iblis dan pasukannya. Ibnu Sayyad tahu itu ternyata apa. Apa yang kau lihat? Saya lihat singgasana di atas air. Jadi kalau dukun-dukun kadang-kadang ngomongnya suka agak begini-begini, ya karena dikasih kahin itu mendapat bisikan dari syaitan. Mendapat bisikan dari syaitan. Yang orang kita bilang dukun itu kalau dalam bahasa Arab kan ada arraf, ada kahin. Kalau kahin mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, ngakunya nih, tetapi dasarnya adalah bisikan dari syaitan. Tapi itu sangat seperti dulu. Kalau zaman dulu ya banyak yang inilah ramalannya banyak yang pas. Kenapa? Karena setelah Muhammad Rasulullah SAW diutus, jin-jin tidak sebebas dulu lagi untuk naik ke langit. Ini kahin. Kalau arraf itu yang dasarnya tanda-tanda tuh, orang yang melihat garis tangan atau astrologi, tolasim dalam bahasa Arabnya itu warisan Yunani itu. Tolasim itu salah satunya astrologi. Mestinya kita biar pinter belajar astronomi ya, tapi ada juga yang menekuni astrologi, jadi dukun, itu jadi arraf. Baik, demikian mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.